Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan ini tanggal 15 Imlek sudah menjadi tradisi rutin di tempat penitipan Abu Mawiara Mojopahit diadakan doa untuk melimpahkan jasa-jasa kebajikan kepada leluhur-leluhur yang abunya maupun foto dari leluhur ditaruh ditempatkan di tempat penitipan Abu Mawiara Mojopahit ini. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian sebagai tanda bakti dan hormat kepada leluhur mengikuti pembacaan doa-doa. Semoga apabila saat ini leluhur belum terlahir di alam yang lebih berbahagia, alam surgawi, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa akan mampu mendorong leluhur-leluhur untuk terlahir di alam yang lebih berbahagia lagi. Sampai sata bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Satu. Pelimpahan jasa. Yang pertama kita limpahkan jasa kebajikan kepada almarhumah Ibu Linda Mariani Kosasih. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang lebih berbahagia, alam surgawi, semoga dengan kekuatan pembacaan doa-doa yang akan kita lakukan akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi, sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, lalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan harapan-harapan yang belum terwujud, belum tercapai. Dan semoga dengan doa-doa yang akan kita bawakan juga akan mampu memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk tidak larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Dan juga kita berharap keluarga yang ditinggalkan segera mau melepaskan diri dari segala bentuk kemelekatan kepada beliau, sehingga beliau bebas mengambil kelahiran-kelahiran sesuai dengan jasa-jasa baik yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya. Kemudian yang kedua, pada hari ini tanggal 15 Imlek sudah menjadi kebiasaan atau rutin di tempat penitipan Abu jenazah Mawiara Mojopahit ini diadakan doa pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhur yang abu jenazahnya maupun foto-foto dititipkan di tempat ini. Kita doakan semoga arwah-arwah yang belum menempati alam yang berbahagia dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan kekuatan doa dan harapan, dan juga sebagai wujud bakti dan hormat kepada leluhur-leluhur yang telah tiada, telah dipersembahkan sajian-sajian yang terpilih sebagai simbol penghormatan kepada beliau. Marilah kita konsentrasi pada doa-doa suci yang akan kita bawakan. Semoga benar-benar berguna dan bermanfaat untuk melapangkan jalan, untuk memperlancar perjalanan leluhur-leluhur yang kita doakan pada hari ini, yaitu terutama secara khusus Ibu Linda Mariani Kosasih dan semua leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya dititipkan tempat ini. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberikan doa kepada leluhur-leluhur yang telah tiada, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam sebuah sutta, yaitu sutta di luar dinding atau tentang para makhluk peta yang berada di luar dinding. Kita baca sabda Buddha ini untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada leluhur yang telah tiada. Dibuka buku Puja Bakti halaman 18 dan 20. Marilah kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya
minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Halaman 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memulai gantungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha atau khotbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian, tentang tujuan dan manfaat memberikan doa, memberikan pelimpahan jasa kepada arwah-arwah leluhur. Marilah dengan konsentrasi, dengan penuh keyakinan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa-doa suci. Semoga benar-benar berguna dan bermanfaat untuk melampaukan jalan para arwah yang abunya maupun fotonya ditempatkan sini, dan juga arwah dari Ibu Linda Mariani Kosati. Dibuka halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa. Semoga senantiasa memberikan berkat pelindungannya kepada para leluhur dengan wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah senantiasa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita bimbing untuk menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Tutiyampi Dhammang saranang gacchami, Tutiyampi Sanghang saranang
Buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Dibuka buku halaman 5. Marilah kita memuji, menguturkan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Inke piso bhagava arahang samma sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagavati. Halaman 7. Memuliakan Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swagato bhagavata dhammo sannitiko akaliko ekipasiko opanayiko pacatang wedi tapo vinyuhiti. Halaman 9. Memuji, mengagungkan, meluhurkan Sanggang Sati bait pertama bersama-sama. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Ujjupatipanno bhagavato sawaka sanggo. Nayapatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sami cipatipanno bhagavato sawaka sanggo. Yatidang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sanggo. Ahuneo pahuneo dakineo anjalikaraneo anyutarang punya ketang lokasa. Dibuka halaman 28. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali khotbah Sang Buddha yang menjelaskan kepada kita tentang luka penderitaan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Dengan khotbah, dengan sutta yang diajarkan Sang Buddha ini akan memberikan pemahaman, akan memberikan pengetahuan tentang sifat dari alam semesta ini yang tidak kekal adanya, juga tentang kelahiran, perkembangan, dan juga kematian akan dialami oleh setiap makhluk hidup tanpa status apapun. Kita baca halaman 28, 30, dan 31. 28 kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri, memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana telah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati,
karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan segenggam angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa-doa kebahagiaan untuk sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga segala kemalangan, kesulitan maupun hal-hal yang buruk akan lenyap, akan menyingkir dengan kekuatan berkah dan perlindungan Buddha Dharma dan Sangha. Kita baca halaman 32 bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Dibuka halaman 34. Pansukulagata. Sang Buddha mengajarkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula dari Ibu Almarhumah Linda Mariani Kosasih, beliau pernah dilahirkan, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses kodrati dan alami, hukum alam, hukum semesta alam. Siapapun yang pernah dilahirkan pada satu ketika akan mengalami kematian. Semoga Ibu Almarhumah segera menyadari dan segera mau melepaskan diri dari kemelekatan-kemelekatan yang pernah dipunyai kepada keluarga, kepada materi maupun hal-hal yang lain, sehingga akan bebas mengambil kelahiran di alam-alam sesuai dengan jasa-jasa bajik yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita renungkan ajaran Sang Buddha tentang ketidakkekalan ini dengan Pansukulagata. Kita baca 2 kali 2 bait, ya. Dan kami mohon yang luhur untuk memercikan terta atau air di Guci Abu. Yang pertama Ibu Linda, kemudian yang kedua semua
dari yang ada di tempat ini. Kita baca bersama-sama pakai bahasa Pali. Anicawata samkaram upadawaya brahminon upacikwan nirodhanti sang upasangosokos adisata marandicam maring sucam maring sare tatewaham maring samir nati tasam sayo Jawa tasangkara upadawaya dhamino upacikwan nirodhanti sang upasangosokos sablisata marandicam maring sucam maring sare tatewaham maring samir nati tasam sayo. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kita bersama-sama mengulang kembali membaca doa-doa suci yang kita tujukan untuk kelimpahan jasa almarhumah Ibu Linda Mariani dan juga para leluhur yang abunya maupun fotonya ditempatkan di tempat penitipan Abu Mahwiara Mojopahit ini. Marilah kita sejenak dalam sikap hening, dalam sikap meditasi. Kita akan bersama-sama kembali menerima ajaran Sang Buddha tentang kehilangan orang yang sangat dicintai. Sang Buddha membawakan satu pesan-pesan moral di dalam kitab suci ini untuk meneguhkan keyakinan kita, untuk meneguhkan mental kita agar kita teguh tabah dalam menghadapi perpisahan-perpisahan orang-orang yang sangat dicintai, terutama perpisahan karena kematian. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha, kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik
maupun perbuatan yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan pagi ini di tempat penitipan Abu di Mahawihara Mojopahit, kami limpahkan, kami doakan almarhumah Ibu Linda Mariani Kosasi yang beberapa hari lalu telah tiada. Semoga dengan selalu kami iringi pembacaan doa-doa suci ini, dan kami persembahkan sajian-sajian yang terpilih sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga apa yang dilakukan acara doa-doa ini benar-benar tentu bisa menolong ataupun meringankan beban kehidupan yang sedang dialami saat ini. Semoga dengan kebajikan yang pernah ditanamnya beliau semasa hidupnya, dan juga doa-doa restu dari semua pihak handetolan maupun seluruh keluarga yang hadir maupun yang tidak hadir, akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Semoga dengan kekuatan sinar dhamma, jalan yang dilalui yang ditempuh akan mudah dan lapang, dan setelah terlahir di alam yang berbahagia nantinya akan memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan harapan-harapan yang belum terwujud. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Kita akan bersama-sama akan nempok. Mohon tangan beranjali, ya, bukunya ditaruh sebentar. Kita tangan beranjali. Kita akan membawakan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda yang memberikan pesan, mengingatkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Pesannya pentingnya tentang mengingat jasa dan pengorbanan dari orang tua yang telah tiada. Marilah dengan sikap tangan beranjali kita memohon berkah Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Apabila Ibu almarhumah Ibu Linda Mariani belum telah di alam yang berbahagia, Buddha Amitabha berkenan mengirim para utusannya, para sucinya, untuk menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, surga Sukawati. Kita doa dengan penuh penghayatan dengan irama yang sama untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terus doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka juga menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih
pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Amitabha, Namo Amitabha. Dibuka kembali buku Buddha Bhakti halaman 26. Halaman 26. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, keluarga dari Ibu almarhumah Ibu Linda Mariani Kosasih, beberapa sutta atau ajaran Sang Buddha atau khotbah Sang Buddha baru saja selesai kita baca. Kesemua ini mengingatkan kepada kita agar kita bisa menerima perpisahan karena kematian orang-orang yang kita cintai. Sutta-sutta ajaran Sang Buddha ini sengaja ditulis oleh para murid Sang Buddha yang juga dihafal sebelum ada dalam bentuk tulisan. Itu dihafal secara oral dari satu mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi, dari seorang guru diturunkan kepada murid. Dihafal sebelum dibukukan kurang lebih 400 tahun. Setelah 400 tahun baru ajaran-ajaran Sang Buddha itu dibukukan hingga sampai saat ini. Dan sekarang ajaran Sang Buddha itu kalau dikumpulkan semua itu kurang lebih ada 84.000 pokok bahasan. Begitu banyak ajaran Sang Buddha itu, sehingga bisa dikatakan dari antara kitab suci agama-agama yang ada di dunia ini, kitab suci agama Buddha itu yang paling banyak, karena ada 84.000 pokok bahasan. Kalau disimpan di lemari itu satu lemari penuh. Buku-buku atau khotbah-khotbah Sang Buddha yang sering kita baca ini adalah sebagian kecil dari ajaran Sang Buddha. Dari sebagian kecil yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ini, kita berharap kualitas umat Buddha tentang pengertian, pemahaman tentang Dhamma itu bisa dipahami sehingga akan merubah pola pikir dari umat Buddha sendiri. Pola pikir umat Buddha yang belum mengerti atau para simpatisan yang belum mengerti ketika ditinggal mati oleh salah keluarganya sangat menderita sekali. Dengan pemahaman ajaran Sang Buddha yang sudah dikuasai, sudah dipelajari dengan baik, tentunya mempunyai kualitas batin yang lebih baik lagi. Kalau kita belum mengenal agama Buddha atau belum paham tentang ajaran Sang Buddha, ketika ditinggal pergi oleh saudara kita, famili kita, orang kita cintai, kita begitu menderita. Dicontohkan di dalam buku riwayat hidup Sang Buddha. Ketika Sang Buddha berusia 80 tahun, beliau wafat. Wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh para biku, oleh para murid. Bisa saya kelompokkan menjadi dua kelompok.
Kelompok yang pertama, begitu mendengar Sang Buddha itu wafat, biku-biku yang belum mencapai kesucian, yang belum sepenuhnya paham tentang dhamma ajaran Sang Buddha, mereka secara fisik sangat menderita, secara batin pun juga sangat menderita. Begitu mendengar Sang Buddha wafat, ada yang berguling-guling, meraung-raung, menangis sejadi-jadinya karena tidak menerima kepergian atau wafatnya Sang Buddha. Belum mengatakan para biku yang belum mencapai kesucian ini, terlalu cepat Sang Buddha wafat, terlalu cepat Sang Buddha meninggalkan kita semua. Sang Buddha tidak boleh mati. Sang Buddha sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Karena mereka mengatakan seperti itu, melakukan perenungan seperti itu, mereka pun sangat menderita atas kepergian dari Sang Buddha. Namun ada sekelompok yang lain, yaitu kelompok kedua. Begitu mendengar Sang Buddha wafat, mereka tenang, mereka merenung. Tanpa kecuali manusia seperti Sang Buddha pun juga akan wafat, belum pernah dilahirkan, dan pada suatu ketika itu akan mengalami kematian, dan kematian itu sedang terjadi ketika beliau berusia 80 tahun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kualitas mental kita saat ini kebanyakan adalah kelompok yang pertama, kelompok yang belum bisa menerima secara langsung tentang kematian orang-orang dekat kita, lebih-lebih orang-orang yang sangat berjasa kepada kita. Namun hukum itu tidak mengenal perkecualian. Hukum alam sudah menggariskan siapapun yang lahir pasti akan mengalami kematian. Cuma kapan kita tidak tahu secara pasti. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, untuk menghadapi ketidakpastian kapan kita akan mengalami kematian itu, dan kematian itu harus mempunyai bekal. Bekal itu adalah bukan mobil kita, bukan materi kita, bukan jabatan kita. Bisa kita baca Bapak Ibu bahwa apa yang kita tinggal nanti dan apa yang kita bawa itu dituliskan oleh Sang Buddha di sini. Silakan Bapak Ibu buka halaman 26 ya. Kita baca bersama-sama kembali apa yang kita tinggal nanti setelah mati, ataupun apa yang kita bawa setelah mati nantinya. Kita baca bersama-sama yang pertama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Inilah yang kita tinggal. Kekayaan sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, pegawai, ya pelayan, semua yang bergantung kepada kita, ternyata setelah kita mati tidak ada yang kita bawa. Bahkan kita ajak pun, pegawai yang paling loyal pun, pembantu yang paling loyal pun juga tidak ada yang mau ketika kita ajak mati. Baik, yang kedua, tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semuanya adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang harus semua yang melaksanakan bayang-bayang. Ilustrasi bayang-bayang ini sangat mudah kita pahami. Kalau ada sinar, ya, bayang-bayang kita gerak ke kanan, bayang-bayang ikuti ke kanan, ke kiri juga mengikuti ke kiri. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang kita perbuat, pernah kita lakukan, pernah kita tanam melalui tubuh, ya. Ketika kita perbuatan mulai tubuh, kita mencuri, nah, kita berzina atau melakukan perbuatan buruk yang lain, itu juga jejaknya akan mengikuti kita seperti bayang-bayang nanti. Ucapan-ucapan kita baik dan buruk itu juga akan yang kita bawa. Pikiran penuh keserakahan, keiri hatian, dengki, maupun pikiran yang penuh welas asih dan cinta kasih, itu yang akan kita bawa. Maka kita selalu diingatkan untuk dekat pada agama, dekat rohaniwan, membaca buku-buku dhamma, agar kualitas tubuh kita
pikiran kita, ucapan selalu baik, dan juga bisa dilatih dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, hal-hal yang baik, yang bagus, agar jejak kita selalu diikuti jejak bayangan-bayangan yang baik pula. Marilah pesan moral ini benar-benar kita camkan dalam kehidupan ini dan kita praktekkan, agar setelah menghadapi detik-detik kematian kita tidak menyesal, karena kita telah merasa cukup mempunyai bekal untuk kematian, yaitu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Semoga dengan terlaksananya acara doa pada kesempatan pagi ini, bukan saja kita mengingat leluhur-leluhur kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal, kita menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada, baik yang sudah lama maupun beberapa hari yang lalu, benar-benar juga bermanfaat bagi kita, menyadarkan kita untuk mengisi hari-hari ini dengan perbuatan-perbuatan baik. Sebab hanya dengan perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita praktekkan, yang kita jalankan, inilah yang akan menemani kita di alam-alam berikutnya, salah satunya alam kematian. Semoga kita bisa paham dan mengerti dan mau menerima ajaran Sang Buddha ini yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lengkapi doa ini dengan pelimpahan jasa, dibuka buku halaman 33 dan 34. Nanti titik-titik kita sebutkan Ibu Almarhumah Ibu Linda Mariani Kosasih dan leluhur-leluhur. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatwa mahasatwa yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga pada siang hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi Ibu yang terkasih, Almarhumah Ibu Linda Mariani Kosasih dan leluhur-leluhur. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala renungan hati seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, Almarhumah Ibu Linda Mariani Kosasih dan leluhur-leluhur. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan surat kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha Masata. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Sadu, 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 sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa pelimpahan jasa. Yang pertama untuk Almarhumah Ibu Linda Mariani Kosasih, dan yang kedua
doa atau pelimpahan jasa rutin tanggal 15 di tempat ini. Semoga semuanya berguna, bermanfaat untuk melapangkan jalan para arwah, para leluhur yang ditempatkan sini, abunya maupun fotonya. Tak lupa kita panjatkan doa untuk kebahagiaan semua makhluk di alam semesta. Semoga mereka selalu berbahagia dan sejahtera. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.